Wes. Bismillahirrahmanirrahim. Nuwun sewu Bapak Ibu. Saged dimulai nggih. Ibu-ibu jelas suaranya. Ibu-ibu, suaranya jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun la haula wa la quwata illa billah. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyabsata lahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Sadaqallahu aladzim wa sadaqa Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika syahidin. Yang kami hormati Pak D, Bude, Pak Lik, Bulik, Kang Mas, Dimas, Sepupu, lan sedoyo putra wayah bangsa Jakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini yang kebetulan juga bertepatan dengan tahun baru Hijriah 1446 Hijriah, kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan silaturahmi keluarga besar Mbah Sampi Karta yang alhamdulillah ini di tahun yang kedua bisa berjalan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, 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 amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum acara dimulai, terlebih dahulu kami bacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan dari Sohibul Bait, yang keempat sambutan dari sesepuh keluarga Mbah Sampi Karta yang akan diwakili oleh Mbak Detulus. Yang kelima perkenalan, barangkali yang waktu di Jogja belum sempat hadir, nanti perkenalan ya, perwakilan. Yang keenam ada tausiah nanti dari Pak Demaruf yang dan juga dilanjutkan dengan doa. Yang terakhir penutup. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah, diteruskan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya untuk menambah keberkahan dan mudah-mudahan rahmat Allah turun dalam acara kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Muksin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu
اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبتغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Yang artinya, dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Mas Muhsin yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan baik yang membaca maupun yang mendengarkan sama-sama mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu sambutan dari Sohibul Bait kepada Pak Toifur. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Keluarga besar Bani Sanwikarta semua saja tanpa saya sebut satu persatu yang saya hormati, yang berbahagia, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan berupa nikmat yang sangat banyak tentunya, nikmat sehat, nikmat kesempatan dan lain sebagainya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Yang tentunya ini adalah hal yang patut untuk disyukuri, sehingga pada pagi ini atau pada hari ini kita bisa berkumpul di Desa Derik, tempatnya almarhum Bapak Tupan. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Amma ba'd. Kami ucapkan selamat datang
kepada seluruh keluarga besar Bani Adam, Bani Sanwikarta, mohon maaf. Tapi ya benar ya, Bani Adam ya. Ya, cuman sangat umum ya, sangat umum. Semuanya itu Bani Adam ya. Ya, kami ucapkan selamat datang di tempat kami. Beginilah suasana tempat kami. Ya. Jauh dari, ada yang dari Bandung, dari Purbalingga, dari Pekalongan barangkali ya, kemudian dari Jogja, ya. Atau dari mana yang mungkin saya tidak bisa. Kendal, dari Kendal, dari Bandung ini ya, Bekasi, ada ya, Allah ya. Semuanya berkumpul di sini ya dalam rangka silaturahim ya, mempererat ya tali persaudaraan di dalam keluarga, dan ini merupakan perintah dalam agama kita, agama Islam, untuk agar kita menghimpun atau agar kita mencari siapa sih saudara-saudara kita. Kemudian setelah itulah nanti diharapkan bisa menumbuhkan rasa cinta kasih di antara saudara-saudara kita. Kemudian kami juga berterima kasih kepada saudara-saudara semua, tetangga teparo yang ada di sini, saudara yang masih sekitar Sirik ini, yang turut membantu terselenggaranya acara ini dengan segala hal, segala upaya, sehingga acara ini terselenggara, dan mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar hingga selesainya nanti. Kemudian kami mohon maaf karena barangkali dalam menyambut panjenengan semua tentunya banyak hal yang kurang ya, banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan, atau banyak hal lain ya yang tentunya ada pada diri kami mohon maaf ya yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan acara demi acara dapat berjalan dengan baik ya hingga akhir nanti. Kemudian kami juga mengajak kepada saudara-saudara semua Bani Sanwikarta, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini merupakan satu amal yang tercatat sebagai amal kebaikan. Karena apa? Karena di sini kita sedang melaksanakan sebuah perintah, yaitu untuk menjalin persaudaraan di antara kaum muslimin, dan terutama dalam keluarga besar ini, yaitu Bani Sanwikarta. Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan baik dan kita bisa mengambil hikmah yang ada dari pertemuan ini ya, dan kami persilahkan nanti ya, seadanya kami mampunya seperti itu, maka kami harap hal seperti ini bisa berkenan di hati panjenengan semua. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Terima kasih kepada Pak Direktur yang telah menyampaikan sambutannya dari Sohibul Bait atau tuan rumah yang menjadi tempat hari ini kita menyelenggarakan acara. Mudah-mudahan apa yang sudah beliau sampaikan menjadikan nilai amal bagi beliau dan bagi kita bermanfaat. Yang selanjutnya yaitu sambutan dari sesepuh keluarga Mbah Sanwikarta yang akan diwakili oleh Pak Deha Tulus. Kepada beliau kami persilakan.
Baringatan ngarog ya. Teki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bahagia saya semua pada hari ini ya, kita bisa berkumpul di halaman Latupan ya, dan ini adalah suatu rahmat yang tidak terhingga, sehingga kita mengajak pada saudara-saudara kita semuanya, malah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat, beri-beri nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk saling bertemu, bertatap muka di tempat yang mulia, di tempat kita mengadakan silaturahmi ini. Dan tidak lupa kita salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita nanti diakui menjadi pengikutnya, mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Saudara-saudaraku yang saya hormati, saudara-saudara dari Bani Samikarta, dalam kesempatan ini saya ingin bercerita saja ya, menceritakan biyen-biyene ya. Dulu itu Mbah Samikarta tempatnya di sini. Mungkin kalau generasi saya, Mas Maklum, sudah paham. Tapi begitu generasi yang ke-3, 4 sampai ke Canggah, tadi sudah ditulis di catatan saya, itu sudah sampai ke keturunan ke-4, anak putu buyut Canggah. Nah, setelah Canggah nanti ya gudeg-gudeg siwon, ya. Wareng dan seterusnya. Nah, ini tugas generasi sekarang untuk mempertahankan silaturahmi ini. Ya, meskipun berat, ya, semakin banyak itu semakin berat untuk menggandeng silaturahmi. Ya, nanti bagiannya Mas Arif, Mas siapa itu tadi, Mas Rehin dan seterusnya. Ini yang kalau dari saya wis koyo meh rampung sedalaman ini. Nah, tapi generasi berikutnya ini yang punya tugas untuk mempertahankan generasi dari Mbah Samikarta ini. Ya. Dari mbiyen, rumah Mbah Tupan itu depannya ada musola. Musolanya enggak seperti sekarang bagus-bagus, musolanya pakai yang panggung itu. Nah, alasnya pakai pelupuh. Nah, mungkin generasi sekarang nggak tahu pelupuh ya apa. Nah, pelupuh itu dari bambu, bambu yang dicacah-cacah akhirnya menjadi suatu papan. Ya kayak tingginya ini. Ya, dulu kumpul di sini. Nah, terus tempatnya Mbah Samikarta itu di belakang, di seberang kali. Ya, Mbah Samikarta menghadap ke arah utara. Nah, kemudian sebelahnya ada rumahnya Mbah Sakman. Kemudian sebelahnya lagi Mbah Timan. Depan rumah Mbah Samikarta ada kandang sapi. Jadi mbiyen Mbah Samikarta wong sugih. Nah, tanahnya tekan sekolahan. Ya, benar. Biyen sing jenenge desa iki jarang-jarang. Ya. Nek ora salah sapine nganti pira ya, nek ora salah nganti 4-5. Ya, wis pokoke beres. Wis kaya ngono terus duwe tanah sing mandeng amba tadi tekan SD. Wit kelapane juga oke untuk diambil niranya karena dulu Mbah Samikarta juga membuat gula Jawa. Ya, jadi nek sore-sore iki ngadang lik sakmon deres. Kalau saya nyebutnya lik sakmon ya, Mbah sakmon deres, kemudian pada nicipi nirane, wah seger banget ya.
Nah, terus nunggoni simbah Mbah Samikarta apa jenenge godhog. Nah, indel karo gawe cimplung. Wah, cimplung. Ki ana cimplungnya apa lagi? Ah, nggih. Wah, ya sudah nggih. Ana cimplungnya kurang. Cimplungnya. Nah, cimplung. Nah, terus bar cimplung ngeterake nganter gulane maring nggon Pak Wayat. Nah, Wayat piye? Terus ngenteni oleh-oleh ondol. Nah, semoga komplit nikmat wis kowe jaman semono. Ya. Nah, bar kuwi terus nek sorene neng musala kene. Ya sing anak kuwi mau. Nah, terus jaman semono ya pokoke wis nyalke. Nah, tahu bakar jagung neng kebon tengah kebon jagung. Ya, wis koyo nek ora salah kelingan ini bahasa saya bisa dipahami ya. Generasi-generasi sing Jakarta kan nggih. Ya. Gendene saking kegedean nganti apa jenenge panggung apa jenenge gubuke kebakar kalau salah. Nah, ya kelingan zaman semono kuwi. Nah, terus Liksaman, Mbah Sakman juga karena punya tanggung jawab untuk ngingu sapi sering ngarit nganggo lurune rendeng itu ya wit kacang. Wah, zaman semuanya rendeng kan wis turang-turang dari panen kacang digoleti kacang cilik-cilik wae. Nah, lumayan kayak kacang-kacang yang masih kecil jadi rasanya manis gitu. Wah, semua saya masak kelingan lah zaman semono ya gendut itu. Nah, ya lumayan lah zaman semono jenis panganan kan enggak ya gendut sih panganan. Terus jagung zaman semono juga belum jagung manis, masih jagung kuning sing atos kayak tapi enak kalau dibakar ya. Jadi seperti itu ya. Jadi mungkin generasi sekarang gambaran zaman dulu itu seperti itu, mungkin beda dengan zaman sekarang. Kalau lihat generasi generasi kedua, ketiga dan keempat seperti sekarang kan wis bocah bagus-bagus, bersih-bersih, ganteng-ganteng, lemu-lemu, gede-gede dhuwur. Zaman semono aduh ya. Contet. Terus kelingan Mbah Jam, wah nek masak sarungnya apa? Godhong puung karo puunge di sayur bening. Nah, ya. Nah, lawe tempe. Wis cukup wis seneng banget. Wis mewah memang. Ya, wis enak. Nah. Bocah saiki buru-buru. Ya. Buru-buru. Zaman semono selamat tanpa dinteni beseke. Beseke berkate. Saiki bocah saiki lah dokter doyan. Ya. Wah, biyen ya mbok siji disigar dadi 8. Ya. Nigare karo benang. Wis nek dieling-eling diceritakne saiki ya sesuatu sing lucu tadi. Tapi dia ya ben lagi. Nah, itu ya. Jadi tadi saya disebut dari pembicara sebagai wakil sesepuh wacana, masih ada yang lebih sepuh dari saya ini, Mas Samidi lebih sepuh dari terus Mas Agung, lagi ya. Mas Agung kiku ketemu kini mending mrene ya. Kaya nang rene wis gede ya. Zaman cilik kali jarang. Nah, Sumatera ya, produk Sumatera iki. Nah, terus kelingan meneh nek adus nek nah Kaligoda. Wah, umrono kita kene adus ning Kaligoda. Kaligondangnya siapa ora? Wah, ya. Wis itu kenangan-kenangan. Terus ya. Kaligoda. Nah, terus nek sing kelingan maning sedulur sak kulone nggon Mbah Sanikara ya sehat. Rata-ratanya ya kayak Mbah Dasem, Mbah Raben gitu ya. Nah, itu berarti turunan dari adine ya, adine Mbah Sani ibu ya.
kakangane wis mongko dirembuk nek bar kuwi ya. Ketemuan kan. Ya, tidak usah panjang lebar. Jadi saya mengharap dari pertemuan ini mengajak kepada generasi muda, generasi ketiga, empat tadi sudah sampai ke Canggah ya. Canggah, tolong nanti setelah sampai Canggah, Wari dan seterusnya, tolong tali silaturahmi ini dijaga ya. Usahakan setiap tahun. Memang masing-masing punya kesibukan masing-masing, tapi dengan semangat kita menjaga silaturahmi agar Bani Sansekerta itu masih tetap langgeng, masih ada keturunannya, dan kita masih saling mengenal. Jangan sampai sedulur ketemu orang kenal ya. Lagi kesempatan semacam ini, ayolah saling mengenal, saling takon ki sapa sih, ojo sini ya, ojo nganti kayak siapa takon wae ora apa-apa ya, daripada nanti begitu bubar, wah asalnya banyak kadang orang pada kenal, kan percuma mana ya. Ayo pada kenalan ya, sing durung kenal ya. Jadi nek bisa dimanfaatkan lah ya, dimanfaatkan jangan nanti kesempatan yang baik ini setahun semisal kesatu mana loh, setahun semisal masih jauh ya. Eman-eman tidak dimanfaatkan dengan baik. Ayo kita saling mengenal, saling mempererat tali silaturahmi, saling mengenal satu dengan yang lain. Nah, iso difoto ini jenis apa, ini jenis apa ya. Kirim grup. Tadi yang saya chat cuma namanya, belum nanti alamatnya bisa teman. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih pada Pak Detorius yang telah menyampaikan sambutan mewakili sesepuh ya dari keluarga Mbah Sansekerta. Ya, kita nobatkan, beliau sih nggak nyalon tapi kita nobatkan sebagai sesepuh. Selanjutnya perkenalan ya. Waktu di Jogja yang lalu saya lihat sebagian besar sudah perkenalan. Jadi nggak perlu diulang kan ya. Yang hari barangkali yang waktu di Jogja belum sempat hadir, belum kenalan, hari ini diperkenalkan ya. Saya lihat tadi kayaknya Bunda Siti. Kalau Pak Demaruf nanti sekalian tausiah aja lah. Bunda Siti kayaknya perlu perkenalan dulu Bunda. Iya, mantunya Kang Samiti. Iya nanti. Setelah itu baru mantunya, anaknya Pak Samiti. Iya. Kasih mic aja pesan lagi. Kan lama enggak. Iya namanya. Karena lawang ya Bang. Kalian garwanipun kali putranipun. Macam. Sebenarnya juga ada satu lagi yang intinya Mbak Sukini. Mbak Sukini kan juga hadir. Iya. Nah, beliau ada di dalam. Yang pakai kursi roda barangkali yang muda-muda belum tahu. Itu namanya Mbak Sukini. Putri pertamanya Mbah Saina. Mbak kayunya Wak Sakura. Silakan Budi. Pertamanya dari Perkenalan. Kali putranya sekalian. Kenal Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya karena pertemuan tahun kemarin saya tidak bisa hadir. Sebenarnya saya sudah terencana mau berangkat. Dilalah 2 hari sebelumnya saya kok masuk angin terus terang, jadi saya tidak bisa berangkat. Alhamdulillah untuk pertemuan tahun ini saya usahakan saya bisa berangkat. Pengen rasanya sekali kumpul-kumpul dengan keluarga. Melihat dari kemarin foto-foto kumpul-kumpul itu rasanya pengen lah. Makanya hari ini saya usahakan saya bisa berangkat walaupun tidak komplit. Ini saya berangkat hanya bersama suami dan anak saya yang paling kecil ini Danang. Yang nomor 2, yang nomor 1 terpaksa nggak bisa ikut, tapi saya antiri, tapi memang itu anaknya rodo rewel kalau tak pergi langsung minta pulang lah, nanti malah sudah sampai sini pulang malah repot. Nah, mungkin untuk tahun depan mungkin sudah besar bisa mengerti
bisa diajak. Suaminya siapa Bude? Salah? Suaminya namanya Oh, nama suami saya Bapak Sutomo. Bude itu namanya kan? Nama saya Siti Rusdiantini, anak nomor 3 dari Ibu Sambi sama Bapak Miswan ya. Anak nomor 3. Terus ini anak saya yang nomor 2, Danang Dwi Nugroho. Nun sewu sekalian matur niki nggih nyuruh atur malahan niki kula badhe nyuwun pangestu. Menjing insyaallah tanggal 29 Juli nika Danang badhe nikah. Ya mohon doanya ikhlas, mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar dan jadi keluarga yang sakinah mawaddah ya warahmah. Mohon doanya saja. Syukur-syukur monggo bisa rawuh wonten Pekalongan. Insyaallah. Masalah niki acara kula memang hanya di Pekalongan di Manten putrinya, di tempat saya enggak apa-apa lah. Itu saja, mohon doanya. Putri pertamanya dari Oh, anak yang pertama saya Rizka Febrianti Utami sudah menikah. Suaminya namanya Nurul Armanto. Anaknya 2. Yang besar laki-laki, yang kecil perempuan. Namanya kok enggak begitu jelas sama panggilannya. Namanya Gani, yang nomor 1 Gani, cowok, yang nomor 2 Hanin. Itu panggilannya. Nama komplitnya enggak begitu tahu lah. Rizky Febrianti. Rizka Febrianti Utami. Mangkoknya tak bundi. Alamatnya di Wonosobo. Kenangan aja. Karika dulu siapa sih udah pernah ke sana Mas? Nah, Monggo kalau ini bisa mampir. Saya kira cukup ini perkenalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bude Siti, mohon perkenalan dan Bapak. Selanjutnya mungkin dari putra-putrinya Mbak Samiti ya. Sampai sih karep kenalan kok bukan perkenal deh, Pak. kenalkan dewek bae. Kenalkan dewek bae, kenalkan dewek. Meli. Meli di sini, Meli gede sih. Apa ini si masa ini kiat medisit nggak dari kenal bareng ya sekaligus kalau si lanangnya mas ikan cani kenalan di orang apa Mas, kenal mas, kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina. Saya putra dari Bapak Saniarso Samiti. Ini putra saya Rasya, dan ini suami saya Mas Yoni. Kenal lah. Dan ini kakak saya Giatmi. Ini suaminya Hadio, dan ini anaknya Atar. Saya rasa cukup ya perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat dan jelas. Ya, terima kasih kepada Mbak Meli dan Mbak Giatmi sudah memperkenalkan diri. Itu tadi putra putri dari Sanwiarso Samiti, Pak. Aku malah dengar jenenge, Pak. Iya, karena Allah gue. Anak Sanwiarso apa San? Aslinya Samiti ya? Ya itu tadi ya perkenalan dari keluarga. Kalau secara umum di Jogja kayaknya hampir, saya masih ingat lah kalau itu putranya Bude Harni, putranya Pak Detulus. Cuma namanya memang agak-agak lupa. Tapi di Instagram masih ini sih, masih sering lihat lah.
Mas Zaki, Mas Oji juga masih sering ini. Mas Vicky, Mas Yus juga masih sering lihat di Instagram. Jadi ya alhamdulillah masih nyambung lah. Iya. Makanya ini biar urusannya yang muda-muda. Mbak Ulfa juga itu masih apa namanya sering lihat ya update, jadi masih aktif. Saya kemarin mantau kedatangan juga, Mbak Ulfa udah sampai, berarti Pak Demano udah sampai. Gitu. Itu ya mungkin biar para orang tua kita juga nggak khawatir, kita masih nyambung. Insya Allah. Untuk selanjutnya yaitu tausiah untuk mengisi acara hari ini ya, memberikan nasihat kepada kita, mudah-mudahan menjadikan nilai ibadah juga pertemuan kita di pagi hari ini kepada Pak Demaro. Sekalian perkenalan Pak De. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke acara tausiah, mohon maaf tahun kemarin saya nggak bisa hadir di Jogja karena begitu mau berangkat, wah ini kepala pusing pisan, akhirnya harus ke dokter. Akhirnya ke dokter, wah jangan pergi-pergi Pak, bahaya ya, agak naik tensinya. Nah, sebelumnya kami persilahkan istri saya suruh maju ke sini. Oji, Dina, dan ini cucu saya. Yang polisi. Nah, ben pada kenal kabeh dulu. Dina, Dina. Ini Din, dikenalin Din ke saudara-saudara. Nah, perkenalkan ini istri saya namanya Rusmini, asli dari Gumelem Kulon. Anak saya yang pertama Abdul Aziz Muslim sudah pulang duluan ke rahmatullah. Orang tanya dulu, tanyakan orang tanya dulu. Dari Pak siapa dulu gitu. Insya Allah udah pada kenal semua. Tadi disebutkan sama itu Amir Majlis. Saya Ma'ruf, istri Rusmini, anak pertama Abdul Aziz Muslim almarhum, yang kedua Ahmad Nur Fauzi, ini sudah punya istri namanya Dina Febrianti, punya anak lagi namanya siapa nih? Anindya Misa Fauzi. Nah. Kemudian yang ketiga Salma Zahratul Fauziyah. Kebetulan hari ini nggak bisa ikut karena ada acara kumpul sama teman-teman mahasiswa baru, katanya sebelum masuk jadi pada ngumpul biar kenal dulu, enggak nanti begitu masuk enggak kagok gitu. Nah mungkin itu saja perkenalan yang saya sampaikan. Inilah keluarga saya, keluarga besar saya. Barangkali nanti di mana-mana ketemu dengan ini semua, tolong disapa. Barangkali saya sendiri enggak paham kepada saudara-saudara semua. Ya mungkin cukup saja. Silakan duduk. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah.
Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, marilah yang pertama dan yang paling utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka menghadiri silaturahim keluarga besar Bani Sanwi Katra. Alhamdulillah pula pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas, masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Karena kita tidak punya jaminan bahwa besok pagi kita masih hidup. Jadi setiap saat marilah kita senantiasa beristighfar kepada Allah. Nggak ada orang yang punya jaminan bahwa nanti pulang dari sini masih sehat. Itu tidak ada yang mempunyai jaminan seperti itu. Makanya pada setiap kesempatan marilah kita senantiasa bersyukur, beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan ini, yang kita laksanakan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, saudara semuanya yang dirahmati Allah, sebenarnya bukan tausiah lah ya, sharing aja. Karena di sini lebih banyak yang gitu. Karena saya diamanati untuk memberikan tausiah, bukan berarti saya yang paling bisa, bukan berarti saya yang paling pintar, bukan. Tapi kita hanya menjalankan suatu ayat, balighu ani walau ayat, hadis itu ya Mas. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Jadi ketika Bapak Ibu semua habis ngaji umpama gitu, kemudian dapat ilmu, dapat sesuatu dari pengajian, itu wajib disampaikan minimal kepada istrinya. Bu, oh tadi saya dapat begini-begini. Itu wajib, kewajiban bagi semua umat Islam untuk menyampaikan ilmu. Saudara sekalian, Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak dan cucu-cucu semuanya, kalau saya lihat hari ini nih, kelihatannya muka-mukanya ini muka-muka bahagia semuanya. Kelihatannya tidak ada yang lagi sedih, tidak ada, tapi semuanya bahagia. Memang kita semua orang itu mengharapkan kebahagiaan, bukan hanya anak-anak, orang tua, baik yang jadi pejabat maupun rakyat biasa yang mempunyai titel panjang dan yang tidak mempunyai titel, semuanya mengharapkan kebahagiaan. Semua orang mendambakan kebahagiaan. Tapi perlu diingat bahwa setiap orang mendambakan sebuah kebahagiaan, tapi tidak semua orang tahu jalan menuju kepada kebahagiaan. Jadi semua orang menginginkan kebahagiaan, tapi tidak semua orang tahu jalan untuk mencapai kebahagiaan. Tadi saya sudah punya coret-coret, katanya suruh jadi memberikan tausiah ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat bahkan tidak sedikit orang yang salah jalan untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi semua orang mendambakan kebahagiaan,
tapi tidak semua orang tahu jalan mana yang bisa mencapai kebahagiaan, dan bahkan banyak orang yang salah jalan untuk mencapai kepada kebahagiaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu dipahami bahwa sebenarnya kebahagiaan seorang insan itu diawali dari hati. Jadi kalau kita melihat kebahagiaan itu bukan dilihat dari hal-hal yang lain, tapi dari hati. Belum tentu orang yang punya gedung magrong-magrong, punya harta melimpah, punya perusahaan banyak, ini bisa mendapatkan kebahagiaan. Belum tentu. Karena pada dasarnya kebahagiaan itu ada di hati. Kondisi hati inilah sebenarnya jalan pertama untuk mendapatkan kebahagiaan. Pokoknya sekarang apa ya? Topiknya bahagia ya. Tadi dapat apa? Bahagia ya, gitu. Nah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik seluruh tubuhnya. Kalau segumpal daging itu baik, matanya jadi baik, tangannya jadi baik, ucapannya jadi baik, kakinya pun jadi baik, pokoknya seluruh jasad jadi baik. Tapi wa idza fasadal jasadu kullu. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak seluruh tubuh. Kalau segumpal daging itu rusak, maka rusak seluruh tubuh. Kakinya pun rusak, ucapannya rusak, pandangannya rusak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa segumpal daging itu? Ala wahiyah qalbu. Jadi segumpal daging itu adalah hati. Jadi ketika hati kita sehat, hati kita baik, maka seluruh jasad kita pun akan baik. Tapi ketika hati kita ini rusak, maka seluruh jasad pun akan rusak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dunia ini ada kebaikan dan keburukan. Seandainya kebaikan itu mempunyai aroma, maka aroma kebaikan itu pasti wangi atau busuk? Tentunya wangi. Begitu pula kalau seandainya keburukan itu mempunyai bau, tentunya baunya juga bau busuk. Jadi kebaikan itu aromanya wangi, kalau keburukan baunya busuk. Maka siapapun yang menyimpan di dalam hatinya kebaikan, maka akan wangi, beraroma wangi. Apanya? Seluruh jasad ini akan wangi, akan baik. Nah, tapi siapapun yang menyimpan di dalam hatinya hal-hal yang busuk, maka hidup kita akan tidak bahagia, pasti gelisah. Betul lah. Jadi kebahagiaan itu ada di dalam hati. Coba kalau kita rasakan, sebagai contoh, ketika kita mencium bau, namanya bau tangkai
Nah, yang kemarin baru saya terjadi kucing. Kemarin itu beberapa hari lalu itu di depan rumah di garasi itu ada bau apa ini Wan? Iwan teh bangkai ini Mas, apa bangkai apa ya, dicari-cari. Hari pertama Mas udah ngerasa bau tapi belum dicari. Kemudian hari selanjutnya karena tidak nyaman dengan bau itu maka dicari. Wah, ini barangkali ada di roda ini. Oh enggak. Terus Iwan ini ke kolong mobil. Oh Mas, ini ada di sini Mas. Akhirnya dibuka mesin depan, oh enggak ada, di belakang enggak ada. Akhirnya buka jok. Oh, di bawah jok ternyata ada bangkai kucing. Kucing mungkin masuk ke situ nggak bisa keluar. Nah, ini bau bangkai kucing yang baru 2 hari aja ini udah tidak nyaman baunya. Apalagi kalau kebusukan itu ada di dalam hati kita. Bisa dibayangkan, nggak akan bahagia hidup ini. Yang ada hanya kegelisahan, kegundah gulanaan, pokoknya tidak nyaman. Nah, agar hati kita ini bahagia, ada beberapa jalan agar hati kita tetap bahagia. Agar hati kita mendapatkan kebahagiaan ini ada beberapa kebaikan yang perlu kita amalkan. Ini anak-anak sambil disimak, nanti kalau ditanya harus bisa jawab. Ada hadiah. Apa saja yang membuat hati kita bahagia? Pertama, tawakal. Ada yang tahu tawakal apa? Ini anak-anak sekolah yang pintar-pintar. Coba jawab salah satu. Ada yang bisa jawab apa itu tawakal? Ayo. Jangan tanya Mbak Google dulu, coba apa yang ada di pikiran itu. Apa itu tawakal? Habis apa? Kalau Mbak Google mau udah gak jadi ditanya. Ngomong tawakal aja, ketik tawakal udah tawakal dalilnya semuanya keluar. Apa itu tawakal? Gimana? Iya, berserah diri kepada Allah. Pintar. Bagus, mau dikasih hadiah sama saya. Mana tas saya tadinya? Ceban. Wangi. Kamu bujang dikasih hadiahnya yang biar wangi. Ini maju. Anu ngatus mesti deh. Minyak wangi biar selalu wangi aromanya. Satu, tawakal. Kalau kita bisa ambil kesimpulan, tawakal itu adalah apa ya? Jangan bersandar kepada selain Allah. Ya begitu mungkin Mas David ya. Kita sepenuhnya bersandar kepada Allah. Karena apa? Banyak orang yang bersandar kepada selain Allah. Banyak orang bersandar kepada makhluk hidup, makhluk ciptaan. Bahkan ada orang yang bersandar itu kepada makhluk mati, orang mati. Bahkan ada yang bersandar kepada benda-benda mati. Saya punya cerita, pernah saya punya orang yang kerja namanya Idin, nama siapa itu saya lupa. Itu sama saya ditinggal ke pasar, dia mompa kompor yang minyak, dulu itu pakai semawar dipompa. Nah, ternyata nutupnya itu kurang kuat, selek mungkin. Terus kemudian dipompa terus, kompor dalam keadaan panas, kemudian dia ledak. Dia itu kena minyak sebadan, tangannya matang,
Sampai ini kuping ke sini matang, saya bawa pagi-pagi ke rumah sakit Ujung Berung, rumah sakit daerah, ternyata tidak mampu. Akhirnya dirujuk, dianterin sama ambulan ke rumah sakit Santo Yusuf. Di sana itu pada tahun 99 atau enggak tahun 2000. 98 lagi Krismon. Saya bawa ke rumah sakit. Di sana 10 hari. Yang nungguin itu waktu itu sekarang udah jadi ustadz yang saya suruh nungguin. Ustadz Rahmat Baikuni, mungkin ngerti semua. Rumah Ustadz akhir zaman yang rada viral itu di YouTube. Itu sama saudara kita satu lagi dari Sukabumi, Hasan. Karena saya laporan ini anak buah saya kebakar, tolong tungguin, ada yang nungguin di rumah sakit. Nah kebetulan beliau lagi ada di pesantren, diamanati untuk menunggu. Nah kenapa saya ambil contoh seperti itu? Ketika dia sembuh, dia malah minta maaf ke saya. Mas, saya minta maaf. Kenapa? Itu salah saya. Loh, kok salah kamu? Iya, saya lupa nggak ngasih makan jimat saya kemarin malam Jumat Kliwon. Astagfirullah. Dia itu punya lipatan-lipatan kain yang namanya itu katanya jimat. Karena dia lupa tidak ngasih makan itu jimat, jadi membawa celaka. Nah inilah kalau kita bersandar kepada selain Allah. Jadi tawakal itu bersandar kepada Allah, bergantung kepada semata-mata kepada Allah. Ketika kita udah usaha, udah masak dengan bagus, yang dagang masakan, udah pelayanannya bagus, dari rumah udah masak, bismillah naikin, mau diantar, bismillahirrahmanirrahim, pokoknya udah pasrah kepada Allah. Sampai di warung pun udah disajikan dengan sebaik-baiknya, pelayanan sebaik-baiknya. Ketika kita ternyata sepi, jangan lantas kita ambil jalan yang salah. Dari rumah udah bismillahirrahmanirrahim, ketika dagang sepi mikir boleh jimat apa ya. Nah ini saya Gunung Kawi. Nah inilah tawakal. Jadi bersandar semata-mata pada Allah. Jangan sampailah kita yang mengaku umat beriman, umat Islam yang beriman, jangan sampai bersandar kepada selain Allah. Ahmad Imam bin Hambal itu, beliau itu tingkat tawakalnya itu paling tinggi. Dia senang sekali ketika di rumah itu tidak ada makanan sama sekali. Dia itu jadi bisa tawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah. Ya kalau sekarang nggak punya beras ya pinjam dulu tetangga, lembur, atau ya punya pinjam dulu. Tapi kalau Ahmad bin Hambal itu nggak seperti itu. Dia malah bahagia ketika di rumahnya itu tidak punya apa-apa. Itu tingkat tawakalnya beliau itu seperti itu. Nah kalau kita makan laweh kurang enak sedikit kadang sok gerundel. Iya Pak ya? Kadang juga seperti itu. Kurang mensyukuri nikmat Allah. Nah kemudian yang kedua, selain tawakal, yang kedua yaitu ikhlas. Ikhlas, sholatnya ikhlas, puasanya ikhlas, amal solehnya ikhlas. Jadi ketika kita kepengin bahagia, apapun yang kita lakukan harus ikhlas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah ikhlas. Sholatku, inna sholati wa nusuki, ini lebih ini kepada pengorbananku, sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya ikhlas itu menjalankan sesuatu karena
Allah, meninggalkan sesuatu karena Allah, memberikan sesuatu karena Allah, tidak memberikan sesuatu pun karena Allah. Itulah ikhlas. Memberikan sesuatu karena Allah, tidak memberikan sesuatu karena Allah. Nah, contohnya mau tidak memberikan, yang banyak anak kita yang baru SD kelas 2, Pak minta motor, mau dikasih, yang kita tidak akan memberikan. Kenapa? Karena Allah. Kita tahu bahwa nanti nggak akan baik bagi dia. Itulah yang kedua, yaitu apa tadi? Yang pertama apa? Tawakal. Yang kedua, yang ketiga zikrullah. Ingat kepada Allah. Zikir kepada Allah. Apa itu zikir kepada Allah? Sholat pun zikir, ngaji pun zikir, baca Al-Quran pun namanya zikir. Mengingat Allah. Ada sebuah ayat Al-Quran surat At-Toha ayat 14. Coba siapa yang mau membacakan? Mana Fakih? Surat At-Toha ayat 14 dibuka. Sini maju biar kena suara. Ya. Sambil nanti ini Fakih anaknya. Iya, belum perkenalkan dulu waktu di Sosiani. Siapa? Susi Lawati. Bapaknya namanya Amin Yusuf. Ini besok rencana mau ke Bandung untuk cari pesantren, untuk masuk ke pesantren. At-Toha ayat 14. Belum apa? Coba dibuka. Ada? Kelihatan enggak? Ya ini. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Artinya, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Di situ disebutkan wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jujur aja, ketika kita sholat kadang yang diingat apa? Coba yang paling senior di sini lah, yang paling bukan paling tua lah, paling senior. Sudah berapa puluh tahun sholat, kemudian pernahkah sholat khusyuk ketika sholat hanya menghayati ayat apa bacaan-bacaan sholat? Kalau saya belum pernah. Berusaha untuk khusyuk itu susah-susah. Begitu Allahu Akbar, tadinya yang lagi nyari kunci di rumah nggak ketemu tuh, bawa ke masjid Allahu Akbar, oh iya kunci tadi di sana ini. Bahkan mungkin ada yang Allahu Akbar, sholat malah ingatnya yang lain. Padahal di situ perintahnya aqimi sholat li dzikri, untuk mengingatku, bukan untuk mengingat yang lain sebenarnya. Itulah. Jadi
Yang ketiga adalah zikrullah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Pengajian pun seperti itu. Ini zikir kita kepada Allah, mengingat. Karena yang disampaikan di situ adalah ayat-ayat Allah. Sedekah, sahur. Ini sarana untuk mendekatkan atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu zikir. Jadi kalau hati kita kepengen bahagia, banyak-banyaklah zikir kepada Allah, banyak mengingat Allah. Kadang kita baca Al-Quran sehari, coba yang paling sering baca Al-Quran sehari berapa menit? Ada yang bisa 2 jam baca Al-Quran? Coba tunjuk siapa? Paling lama setengah jam, Pak deh. Paling lama setengah jam. Pedes mata. Itu untuk zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah. Di sini semuanya punya HP? Punya. Ada WA-nya semuanya? Ada. Ada Instagram? Ada. Rata-rata udah pasti ada. Begitu buka HP, WA aja dulu. Minimal berapa menit? Ya, kalau baca. Nah, antara mengingat Allah dengan membaca omongan orang itu. HP kan omongan orang, kalau di WA itu kan omongan orang. Kalau Al-Quran itu firman Allah. Kalau HP itu yang ada di HP itu, wah ini pendapatnya, ini pendapat. Apalagi kalau di grup, wah rame. Antara membuka HP dengan membuka Al-Quran, bayangkan mana? Insya Allah kalau ketika membaca Al-Quran lebih lama, lebih banyak daripada membuka atau membaca WA, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Baca Al-Quran adalah membaca firman Allah, mendengarkan firman Allah. HP itu omongan-omongan orang. Kalau kita lebih banyak mendengarkan omongan orang daripada mendengarkan firman Allah, kita itu lebih enggak akan mendapatkan kebahagiaan. Kita akan malah gelisah. Kadang lihat komentar di grup, aduh nggak ditanggapin. Nah itu. Jadi yang ketiga adalah apa tadi? Zikrullah. Yang pertama tawakal, kedua ikhlas, ketiga zikrullah. Kemudian yang ketiga adalah cinta amal soleh, mencintai kebaikan, mencintai hal-hal yang baik, juga mencintai orang-orang yang soleh. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, insya Allah hati kita akan lebih bahagia daripada kita bergaul dengan, bukan tidak boleh ya, daripada kita lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang gak puguh, yang gak jelas. Hati kita nanti akan bergejolak, gelisah. Kalau kepengen bahagia, maka cintailah amal soleh dan orang-orang yang soleh. Kita mempunyai idola, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu sejarahnya dari lahir sampai meninggal enggak? Hafal enggak? Hafal enggak? Tapi kalau kita lihat artis dari mulai dapurnya udah tahu, apa yang dimakan tahu, bagaimana kehidupan sehari-harinya tahu. Tapi kita, idola kita sebenarnya adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru kita tidak tahu. Mau bahagia bagaimana, idola kita malah kita enggak tahu. Kalau artis begitu ada kasus sedikit, kasusnya di sana gitu ya, akhirnya tahu dari dapurnya, dari masa kecilnya, tahu semuanya. Nah, kalau ketika kita lebih mengenal Rasulullah dan orang-orang soleh, insya Allah kita akan bahagia. Kemudian yang kelima adalah tawadhu.
Apa itu tawadu? Siapa yang tahu? Jom. Apa? Rendah hati. Ini hadiahnya. Rendah hati, benar. Tawadu adalah rendah hati. Apa maksudnya? Lebih gampangnya untuk pemahaman tawadu adalah kita menganggap orang lain lebih baik daripada kita. Itu tawadu. Itu kan cuma tamatan SMP, saya S2, masa dia lebih baik? Belum tentu. Maksiat kita justru mungkin lebih banyak daripada dia yang anak SMP. Jadi tawadu itu menganggap orang lain, kalau kita umat Islam, menganggap orang umat Islam lain itu lebih baik daripada kita. Kebalikannya tawadu apa? Sombong, kayak sifat iblis jin yang kemudian ketika disuruh oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, dia apa yang dia katakan? Dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena apa? Ana khairu minhu. Ada ayatnya ya, nanti dicari. Saya lebih baik daripada dia. Saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Kalau di dalam hati kita, di dalam hati kita ini masih menyimpan ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia, tidak akan bahagia. Yakin? Karena itu adalah sifat setan yang sebenarnya. Sombong itu sifat setan yang pertama dimiliki oleh setan, sombong. Kemudian yang ketiga, mudah memaafkan. Ada beberapa tipe orang yang pertama gampang marah tapi gampang memaafkan. Kemudian susah marah, susah memaafkan. Yang ketiga gampang marah, susah memaafkan. Yang keempat tidak gampang marah tapi gampang memaafkan. Ini yang baik yang mana? Yang ke 1, 2, 3, 4. Enggak gampang marah tapi mudah untuk memaafkan. Mudah-mudahan kita mempunyai sifat seperti itu. Karena apa? Ketika itu tertanam di dalam hati kita, insya Allah kita akan bahagia. Kita enggak gampang marah tapi justru gampang memaafkan orang lain. Itu yang ke berapa tadi? Kemudian yang ke-7, nanti ada tesnya ini, diingat-ingat dari awal. Yang ke-7 adalah ridho dengan takdir Allah. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita itu semata-mata karena Allah. Jadi coba kebalikannya ridho apa itu? Tidak ridho. Apa itu? Coba kita punya. Kita ridho kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Kita mendapatkan rezeki sekian. Kemudian orang lain mendapatkan segitu. Nah, berarti kebalikannya apa ya? Tidak ridho dengan rezeki orang lain, mungkin itu ya. Nah, kita itu ketika kepengen mendapatkan kebahagiaan hati kita itu ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita jangan lihat yang lain. Kalau kita tidak ridho dengan rezeki orang lain, nah itu kebalikannya. Kebalikannya ya, kita tidak ridho dengan rezeki orang lain. Orang lain beli kulkas, kita yang panas. Iya. Dengki, ya iri, dengki, hasad gitu ya. Nah itulah kebalikannya daripada itu. Orang lain beli kulkas, jadi punya minuman dingin, oh malah kita yang panas. Orang lain dapat arisan, kita malah ambek-ambekan.
Orang lain nambah mobil, kita gerah. Nah, kita harus ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Itulah. Orang lain nambah istri, kita panas. Jangan ya. Jangan. Kalau nambah istri janganlah. Memang kalau poligami itu syaratnya mudah. Jangan dilarang, tapi ya memang kita nggak boleh melarang. Kalau yang poligami juga silakan. Memang syaratnya sangat mudah, sederhana, mudah, adil dan mampu dan adil itu syaratnya. Kita ukur kepada diri kita sendiri, mampu nggak? Wah, mampu. Bisa adil nggak? Ya nggak akan bisa adil. Yakin itu nggak akan bisa adil. 1-2 orang mungkin yang akan bisa adil. Kalau kayak kelas-kelas kita masih pandangannya pandangan nafsu duniawi, insya Allah nggak akan bisa adil. Kita jaga yang satu itu, istri kita jaga. Mudah-mudahan kita berjodoh di dunia pun sampai akhir untuk menjaga keharmonisan. Nah, itu yang ke-7. Yang ke-8 dan yang terakhir ini adalah husnudzon, berbaik sangka. Ketika di dalam hati kita ini ada suudzon, berburuk sangka, maka tidak akan dapat kebaikan, kebahagiaan itu enggak akan. Justru kegelisahan, kecemasan yang ada. Tapi kalau kita mempunyai sifat husnudzon, berbaik sangka, insya Allah itulah jalan, salah satu jalan untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, itu Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, sedikit yang bisa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir di sini, keluarga-keluarga yang hadir di sini akan selalu mendapatkan kebahagiaan. Itulah jalan untuk mendapat kebahagiaan. Diulang lagi, siapa yang hafal dari awal? Cung. Ada yang hafal? 1. Tawakal. Salah satu dulu coba. Siapa? Paling acung. Ibu-ibu, ada yang hafal? Apa aja? Coba yang berani maju ke sini. Yang ingat. Yang satu tawakal, ikhlas, zikrullah, ingat kepada Allah, cinta kepada amal soleh, gampang memaafkan, ridho dengan takdir Allah. Kemudian yang ke-8 adalah husnudzon. Insya Allah ketika kebaikan-kebaikan itu ada di dalam hati kita, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi ketika kebalikannya itu yang justru ada di dalam hati kita, insya Allah bukan kebahagiaan yang didapat, tapi kegelisahan, kegundah-gulanaan, kekecewaan dan lain sebagainya. Contohnya umpamanya ikhlas aja, sholat, datang ke masjid paling awal, Allahu Akbar. Tapi bukan karena ridho Allah, bukan karena semata-mata ikhlas karena Allah. Contohnya kepengen dipuji sama orang, begitu masuk di belakangnya ada orang, waduh Pak Fulan meni rajin, hebat, meni soleh. Dalam hatinya ada ujub, wah dipuji. Tapi ketika tidak ada yang memuji, begitu masuk banyak juga, wah ada yang muji, aduh kok nggak ada yang muji. Nah itu, disitulah keikhlasan diuji. Jadi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada baiknya dan benarnya itu semata-mata dari Allah, dan apabila ada kekurangannya itu semata-mata dari kedhaifan saya, kelemahan saya yang tidak lepas dari kesalahan
lupa, dan al insanu ma'al khotoh. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi, sekali lagi saya sampaikan, saya ngomong di sini seperti ini bukan berarti saya yang paling benar, saya juga belum bisa amal ini. Kita juga lagi belajar bersama-sama untuk menerapkan kebaikan-kebaikan yang itu ada 8 macam itu ke dalam hati kita. Kita tanamkan di situ. Jangan sebaliknya. Insya Allah keluarga kita, dari mulai keluarga kecil sampai keluarga besar, insya Allah ketika kita mengamalkan itu semua akan mendapatkan kebahagiaan. Mudah-mudahan kebahagiaan itu mulai dari dunia sampai dan akhirat. Akhir kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Pak Demarov. Terima kasih atas penyampaiannya. Mudah-mudahan menjadikan nasihat bagi kita dan kita semua diberikan kemampuan untuk melaksanakan apa yang tadi beliau sampaikan. Banyaknya 8 hal, juga nggak bisa merinci. Tapi yang pertama tawakal, ikhlas. Yang belakang sampai tadi husnul. Baik ya, mungkin itu saja. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan dari pertemuan pada pagi dan siang hari ini. Sebelum ditutup, ada tambahan dari Sohibul Bait. Terima kasih. Hanya menyampaikan barangkali ada yang bertanya-tanya, ini kok nggak lengkap Sohibul Baitnya gitu ya. Mohon maaf, kemarin pas telepon itu pengen disampaikan salam dari anak kami, yaitu Aisyah dan Hafsah, tidak bisa hadir karena satu hal yang memang tidak bisa ditinggalkan. Jadi mohon maaf, sebenarnya pengen sekali ikut dalam acara ini, namun karena hal yang tidak bisa ditinggalkan, jadi hanya titip salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian, terima kasih. Yang terakhir, doa apa deh? Doa ya? Habis doa makan berarti ya? Makan foto-foto. Oh iya, foto-foto. Belum, makan-makannya nanti aja. Kalau bisa nanti, ini ya, ini pendapat saya. Ketika azan, kita acara beres, ibu-ibu yang makan dulu. Kita yang bapak-bapak sholat dulu. Setelah sholat pulang gantian kita yang makan. Ketika nanti kita udah beres berdoa, umpama masih ada waktu, boleh foto-foto. Ketika nanti seandainya beres mau ziarah ke makam orang tua kita, masih ada waktu habis sholat dulu. Nah, marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita jalankan ini, segala amal ibadah kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Agung, ampuni kami. Engkau yang Maha mengerti tentang kami. Tubuh kami kotor penuh dengan dosa. Hidup kami berselimut aib. Kini kami berada di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Allah. Ampuni ya Allah sebusuk apapun masa lalu yang pernah kami lalui. Ampuni sebanyak dosa-dosa yang kami perbuat. Ampuni sebanyak apapun dosa-dosa yang melumuri tubuh kami ini. Hapuskanlah ya Allah sekelam apapun masa lalu kami. Ya Allah ya Rabbi, gantikan segala kegelapan dengan cahaya-Mu. Gantikan segala kezaliman kami menjadi hidayah taufik-Mu. Ya Allah, ampuni kami dan selamatkanlah kami, ibu bapak kami, anak-anak kami, dan handai tolan kami.
Ya Allah, kami ingin merasakan indahnya hidup dekat denganmu. Kami ingin hari-hari yang tersisa ini menjadi hari-hari yang selalu akrab bersamamu. Kami tidak ingin terpuruk dan terhina karena tenggelam dalam kesesatan, tenggelam dalam kemaksiatan. Ya Allah, berikan kepada kami kemudahan untuk mengenalmu. Berikan kepada kami jalan untuk mendekat kepadamu. Ya Allah, ya Rabbi, kami mohon saat ini bersihkanlah hati dan jiwa kami. Jadikan kami pribadi yang bermanfaat bagi keluarga dan orang lain. Engkau yang menyelamatkan hidup kami. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah yang maha bijaksana. Jika saat ini ada saudara-saudara dan kerabat yang sakit, semoga menjadi penggugur dosa-dosanya. Jika bersedih, semoga menjadi kesedihan itu bisa menghidupkan hati dan jiwanya. Andai suatu saat nanti malaikat menjemput kami, izinkanlah saat kematian kami, saat terhina dalam hidup kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi fa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi fa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir li walidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Amir Majelis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah pada Pak Demaruf yang telah memimpin doa pada siang hari ini. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi acara silaturahmi pada siang hari ini. Alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui dan kita sampai di penghujung acara. Mungkin nanti sebelum ditutup kayaknya ini masih ada waktu ya untuk foto-foto dulu kali. Nanti baru kalau udah waktu makan siang kita persilahkan ibu-ibu untuk makan siang dulu, sementara kita ke masjid untuk sholat dulu. Nah ini hanya masih jam 11, jam duhur itu 11.50. Kayaknya masih cukup waktu lah untuk foto-foto kita dulu bersama. Barang bes iya barang biar satu. Ini kesepakatan tahun depan nek di tempatnya. Oh sekalian ya. Ya. Kalongan Bandung. Ya. Kalongan, ayo Pekalongan digas. Ini untuk tahun depan, insya Allah rencana akan dilaksanakan silaturahmi lagi. Mohon masukannya di mana tempatnya. Ini tempat aja dulu. Kalau waktu nanti menyesuaikan dengan libur-libur saudara-saudara semua. Monggo. Kalau waktu sih kayaknya tetap liburan sekolah. Liburan sekolah. Itu Mas dulu sudah siap Pekalongan jadi Pekalongan lah. Biar ada itu siap. Kalau menurut saya itu udah ngajukan siap kan. Gimana? Ini Pekalongan siap Bapak-bapak semua, Ibu-ibu? Siap. Untuk tahun depan? Insyaallah. Insyaallah siap. Dicatat ini untuk silaturahmi tahun depan, mudah-mudahan keluarga kita semua masih utuh dan bahkan nambah lagi. Nambah sehat, nambah semangat. Nah itu saja. Jadi silakan di komando untuk acara foto-fotonya Mas Solihin sebelum ditutup. Ditutup dulu aja. Oh iya, ini ditutup aja acaranya. Tapi setelah itu nanti kita foto-foto. Baik, kita tutup majelis pada siang hari ini dengan membaca alhamdulillah.
Demikian, mohon maaf apabila dalam mengakhiri acara pada siang hari ini ada kekurangan. Pada Allah, astagfirullahaladzim, pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.